Banyak orang berpandangan bahwa negosiasi itu soal diplomasi di forum internasional atau lobi tingkat tinggi antar pemerintah semata. Negosiasi merupakan seni menyelaraskan keinginan dengan realita. Negosiasi itu jadi medan untuk menyusun ulang kepentingan nasional agar tetap sejalan dengan dinamika global. Tapi soal prinsip, apa yang kita yakini penting untuk bangsa ini? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di meja perundingan? Biasanya ada dua hal utama. Pertama, kepentingan nasional. Yang kedua, konteks global. Dalam teori hubungan internasional, ini disebut sebagai strategic bargaining, seni menawar, win-win solution. Kita beri sedikit, tapi kita juga dapat sesuatu yang berarti. Karena kadang mengalah sedikit hari ini bisa membuat kita melompat lebih jauh besok. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Meja Runding. Teman-teman, pernah nggak kita bertanya, kenapa negara bicara soal perdamaian, tapi di saat yang sama tetap membeli atau bahkan menumpuk senjata? Kenapa diplomasi terlihat sopan di permukaan, tapi di balik meja kepentingan-kepentingan saling dorong bahkan saling kunci? Hubungan internasional itu unik, tidak seperti dinamika di dalam negeri. Dalam hubungan internasional, tidak ada polisi dunia, pun tidak ada hakim tertinggi. Setiap negara berdiri atas kedaulatannya sendiri. Dan justru karena itu, dunia tidak pernah benar-benar netral. Ketika kita mengatakan dunia tidak pernah benar-benar netral, yang dimaksud bukanlah bahwa dunia selalu bermusuhan, melainkan bahwa setiap perjumpaan antar negara selalu berlangsung di dalam ruang yang penuh dengan konteks. Ada sejarah yang membentuk sikap, ada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kepercayaan, dan ada kepentingan yang sudah ada bahkan sebelum dialog dimulai. Bentuk kesadaran seperti ini akan membantu kita membaca realitas secara lebih jernih dan juga lebih dewasa. Teman-teman, ilmu hubungan internasional lahir bukan dari rasa ingin tahu semata. Ia lahir dari trauma, dari perang, dari pertanyaan yang sangat sederhana tapi juga sangat menakutkan. Bagaimana caranya negara-negara di dunia dapat hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan? Sejak titik itulah para pemikir dunia mulai berbeda pendapat tentang apa yang sebenarnya menggerakkan dunia. Teman-teman, di meja runding episode kali ini, kita mulai dari satu hal penting. Mengapa hubungan internasional tidak bisa dilihat dengan satu cara saja? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir di ruang akademik yang steril. Ia muncul dari kegagalan manusia dalam mengelola rasa takut dan kekuasaan. Karena itulah sejak awal, hubungan internasional tidak pernah menawarkan jawaban tunggal. Ia berkembang sebagai ruang perdebatan, ruang tafsir, ruang untuk memahami dunia yang terus berubah dan seringkali tidak terduga. Teman-teman, hingga saat ini hubungan internasional sering disalahpahami, seolah ia hanya urusan diplomat, atau urusan perang, atau pidato di forum global. Padahal sejak awal ilmu ini lahir dari satu kesadaran penting. Dunia internasional tidak bekerja seperti dunia di dalam negeri. Di dalam negara ada pemerintah, ada hukum, ada otoritas yang bisa memaksa, ada mekanisme yang memberi kepastian. Namun begitu kita melangkah keluar dari batas negara, semua itu menghilang. Tidak ada satu kekuasaan pun yang benar-benar bisa mengatur semua. Setiap negara berdaulat, berdiri sendiri, menjaga dirinya sendiri. Dan di titik inilah tantangan besar bermula. Dalam kondisi seperti ini, ketidakpastian bukanlah pengecualian, melainkan kondisi dasar. Negara tidak bisa sepenuhnya bergantung pada niat baik pihak lain. Bukan karena semua pihak berniat buruk, tetapi karena tidak ada jaminan mutlak bahwa kepentingan antar pihak akan selalu sejalan.
Disinilah logika keamanan, logika kewaspadaan, dan juga logika kepentingan mulai membentuk perilaku negara. Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara besar menyadari satu hal pahit, bahwa perang tidak selalu lahir dari niat jahat. Seringkali perang lahir dari rasa takut. Takut diserang, takut tertinggal, takut kehilangan pengaruh. Rasa takut inilah yang kemudian mendorong negara membangun kekuatan. Kekuatan memicu kecurigaan. Kecurigaan memicu perlombaan senjata. Dan tanpa disadari, siklus ini terus berulang hingga dunia kembali jatuh ke perang besar berikutnya, yaitu Perang Dunia Kedua. Siklus inilah yang membuat dunia seringkali bergerak bukan karena niat buruk, melainkan karena rasa tidak aman. Dan rasa tidak aman ketika bertemu dengan kekuasaan serta kemampuan teknologi dapat menghasilkan konsekuensi yang jauh melampaui niat awalnya. Memahami dinamika ini akan membantu kita melihat konflik bukan sebagai kegagalan moral semata, melainkan sebagai hasil dari struktur yang penuh ketegangan. Dari sinilah hubungan internasional mulai dipelajari secara serius, bukan hanya sebagai bagian dari ilmu hukum atau bagian dari ilmu sejarah atau bahkan filsafat, melainkan sebagai ilmu tersendiri. Ilmu yang berani bertanya secara lugas, apa yang sebenarnya mendorong negara bertindak? Atas dasar apa kebijakan luar negeri dibuat? Mengapa konflik terus berulang, bahkan ketika semua pihak berbicara tentang perdamaian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang terasa tidak nyaman kita dengar. Namun justru karena itulah HI atau hubungan internasional tetap relevan dipelajari hingga hari ini. Hubungan internasional mengajak kita untuk tidak berhenti pada permukaan, tetapi menelusuri lapisan-lapisan yang membentuk keputusan negara. Menariknya, sejak awal para pemikir dunia tidak pernah mencapai satu kesepakatan. Ada yang percaya bahwa manusia dan negara pada dasarnya ingin hidup damai. Ada pula yang yakin bahwa kekuasaan dan kepentinganlah yang menggerakkan segalanya. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian membentuk ilmu hubungan internasional sebagai perdebatan yang terus hidup hingga saat ini. Karena itulah sampai hari ini kita tidak pernah bisa membaca dunia hanya dengan satu kacamata. Setiap kebijakan luar negeri, setiap negosiasi, setiap konflik selalu lahir dari cara pandang tertentu tentang dunia, tentang ancaman, tentang kepentingan, tentang kemungkinan kerjasama, dan tentang risiko yang harus ditanggung. Di titik ini, teman-teman, penting untuk kita sadari satu hal. Hubungan internasional tidak bicara tentang siapa yang paling benar. Ia bicara tentang bagaimana negara membaca dunia yang tidak pernah sederhana. Dunia yang penuh pilihan dan setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Di meja runding, kita tidak mencari jawaban instan. Kita tidak sedang menunjuk siapa yang salah atau siapa yang paling bermoral. Yang kita lakukan di sini adalah belajar membaca. Membaca kepentingan, membaca ketakutan, membaca harapan, dan memahami bahwa di balik setiap kebijakan selalu ada pertimbangan yang jarang terlihat di permukaan. Oleh sebab itu, melihat gambaran suatu diplomasi hanya dari pidato resmi seringkali menyesatkan. Yang terlihat rapi di hadapan kamera belum tentu sederhana di ruang perundingan. Yang terdengar damai di atas kertas belum tentu mudah diterjemahkan di lapangan. Dan justru disinilah seni negosiasi mengambil peran penting. Sebagai upaya menjaga kepentingan tanpa kehilangan martabat. Jika teman-teman merasa percakapan seperti ini perlu lebih banyak ruang,
Jika teman-teman ingin memahami dunia serta melihat negosiasi sebagai seni membaca pilihan, saya mengajak teman-teman untuk terus berjalan bersama meja runding. Di episode berikutnya, kita akan mulai berkenalan dengan mereka yang percaya bahwa dunia bisa diatur oleh niat baik. Bahwa kerjasama adalah kunci. Bahwa perdamaian bukan sekedar mimpi. Namun pertanyaannya adalah, jika semua negara menginginkan perdamaian, mengapa konflik tetap berulang? Mengapa mimpi itu sering runtuh di hadapan kenyataan? Kita akan melanjutkan percakapan ini lebih dalam di episode mendatang. Karena memahami dunia adalah langkah pertama untuk ikut menentukan arahnya. Sampai bertemu kembali di meja runding.